Selamat pagi semua. Pagi, pagi, pagi. Dahsyat luar biasa. Yes, yes, yes. Oke, apa kabar semua? Baik, Bu. Puji Tuhan, kalau kalian semua sehat. Hari ini kita akan belajar materi tentang coding. Namun sebelum itu, kita akan mendahulunya dengan doa dan satu orang diminta untuk memimpin kita dalam doa. Teman-teman, mari kita seperti dalam doa. Kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena Engkau telah berkati kami dari rumah kami masing-masing perjalanan sudah tiba di sekolah dengan selamat. Tuhan, sekarang kami memulai kegiatan kami. Belajar menjadi mari Tuhan memberkati kami dari awal pertengahan hingga berjalannya dengan baik. Ampuni salah dan dosa kami, terima kasih Tuhan. Amin. Terima kasih. Oke. Ibu akan mengisi kehadiran kalian. Aliano, Hadir Bu. Anissa, Hadir Bu. Aprianto, Hadir Bu. Bobby, Bahkan itu. Bobby sakit, Cesa, Hadir Bu. Cindy, Hadir Bu. Efraim, Hadir Bu. Angel, Hadir Bu. Estela, Hadir Bu. Inka, Hadir Bu. Nelasri, Hadir Bu. Selfie, Hadir Bu. Simon. Hadir Bu. Oke. Jadi yang tidak hadir hari ini Bobby karena Sakit. Adapun tujuan pembelajaran kita hari ini, setelah mengikuti pelajaran ini, siswa mampu memahami prinsip berpikir komputasional dengan 4 pilar atau 4 komponen. Yang pertama dekomposisi, yang kedua pola, yang ketiga abstraksi, dan keempat algoritma. Terus tujuan yang kedua, siswa mampu menyelesaikan keseharian secara sistematis. Sebelum kita melanjutkan, kita akan mendahulunya dengan game. Oke. Ini dia game labirin. Nah, kita lihat di sini. Nah, untuk sampai ke sini, bagaimana caranya kita menjalankan permainan ini untuk sampai di yang tanda merah ini? Kira-kira kapan? Berjalan 5 langkah. Berjalan 5 langkah. Ada yang bisa? Coba datang satu orang bikin demonstrasi. Jadi ini bergerak bergerak maju. Berapa langkah itu kira-kira? 5. Coba. Oke, itu dia punya pola di situ. Oke, silakan duduk. Terima kasih. Tepuk tangan kalau untuk tema berpikir komputasional untuk kehidupan sehari-hari. Coba anak-anak ucap. Berpikir komputasional untuk kehidupan sehari-hari. Ya, berpikir komputasional untuk kehidupan sehari-hari. Contoh berpikir komputasional itu. Contoh, ketika kalian bangun pagi, apa yang kalian lakukan? Mandi, sarapan, berangkat sekolah. Ya, kalau kalian mau datang sekolah,
mirip dengan cara seorang ilmuwan komputer dalam membuat suatu program. Nah, ini adalah keterampilan dasar yang berguna untuk semua orang, bukan saja untuk programmer. Jadi, di sini ini berpikir komputasional bukan seperti robot yang berpikir itu dengan menggunakan kode-kode yang rumit, tetapi berpikir komputasional itu kita bisa memecahkan sebuah masalah yang dianggap rumit menjadi apa? Secara efisien, secara metodis dan logis. Nah, dalam berpikir komputasional ini ada 4 pilar utama yang harus kita pelajari. Yang pertama apa? Dekomposisi. Yang kedua, pengenalan pola. Yang ketiga ada abstraksi. Yang keempat ada algoritma. Ibu akan jelaskannya satu persatu. Nah, dekomposisi ini adalah suatu proses membagi masalah yang rumit dan besar menjadi komponen-komponen yang lebih kecil dan lebih mudah dikelola. Tujuannya apa? Supaya masalah tidak terlihat menakutkan dan bisa diselesaikan satu persatu. Contoh dekomposisi. Ini ada sebuah masalah yang besar dalam kehidupan kita, contoh dalam membuat nasi goreng. Nah, supaya dia berurutan atau supaya tidak jadi rumit, maka hal yang pertama yang kita lakukan apa ini? Dalam membuat nasi goreng bikin ke mana? Menyiapkan bahan. Bahannya apa saja? Setelah itu kita bikin apa? Ya, kita tentu potong-potong itu bumbu seperti bawang merah, bawang putih dan lain-lain sebagainya. Setelah itu bikin ke mana? Ya. Setelah iris ini bumbu seharusnya kita bikin ke mana? Kasih panas minyak. Setelah kasih panas minyak kita goreng telur. Setelah goreng telur bikin ke mana lagi? Ya, kita tumis itu bumbu semua. Setelah itu bikin ke mana? Setelah itu telur dan bumbu tercampur, kita taruh itu nasi, baru aduk-aduk. Setelah itu siap dimakan. Siap dimakan. Itu yang namanya dekomposisi. Yang kedua namanya pengenalan pola. Pengenalan pola ini yaitu kemampuan untuk mengidentifikasi pola, tren atau paralel dalam data atau di antara masalah-masalah kecil yang telah dipecah. Tujuannya adalah supaya membuat solusi menjadi lebih efisien. Jika kita menemukan pola, kita bisa menyelesaikan masalah serupa dengan cara yang sama. Nah, ini ada contoh dalam sehari tadi, yaitu dalam membuat nasi goreng. Dalam membuat nasi goreng ini, yaitu dia langsung menumis bumbu, terus dengan kasih panas minyak, masukkan bumbu, aduk hingga harum. Jadi bisa ini pola kita pakai dalam memasak mie goreng atau membuat sayur capcay. Jadi yang dilakukan adalah kasih panas dahulu dia minyak, langsung kasih masuk dia bumbu, aduk hingga harum. Setelah itu siap disaji. Terus yang ketiga adalah apa itu? Abstraksi. Abstraksi ini yaitu prosedur untuk menghilangkan data yang tidak relevan atau berlebihan dan berkonsentrasi secara eksklusif pada fakta-fakta yang krusial. Tujuannya adalah agar kita tidak bingung dengan informasi yang terlalu banyak, bisa fokus pada inti masalah. Contoh, kalian
naik sepeda? Benar. Benar. Di sini ada garis dahulu, baru ke sana ada garis finish. Nah, dalam mengendarai sepeda ini kita fokus apa? Fokus ke depan. Terus yang kedua fokus apa? Mengayuh sepeda. Setelah itu kita fokus apa? Supaya tidak jatuh. Kita harus menjaga keseimbangan. Supaya tidak terlalu laju atau saat kecepatan tinggi kita pikirkan mana dia? Mengerem. Ya, kita tentunya akan rem itu sepeda supaya tidak apa? Tidak terlalu laju. Nah, ini membuat kita supaya kita bisa memikirkan bagaimana cara yang kerja yang lebih detail supaya setiap gear atau bahan pembuat ban itu lebih kuat. Supaya dalam saat naik sepeda kita tidak jatuh, terus kita sedang mengayuh dia pun sepeda, ini ban tetap aman, kita akan apa? Fokus mengayuh, menjaga keseimbangan dan mengerem. Ini yang disebut dengan abstraksi. Terus yang keempat adalah apa ini? Algoritma. Algoritma ini adalah rangkaian langkah-langkah atau aturan yang jelas dan berurutan untuk menyelesaikan suatu masalah. Nah, algoritma ini adalah hasil akhir dari 3 pilar tersebut. Contoh, di sini tadi ciri algoritma yang baik itu urutannya jelas, dia tidak ambigu atau tidak memiliki arti yang ganda. Terus yang ketiga pasti berhenti setelah masalah itu selesai. Contoh sehari tadi ada resep makanan, petunjuk perakitan mainan, atau tutorial cara melakukan sesuatu. Contohnya apa? Dia memiliki urutan yang jelas. Contoh dalam membuat nasi goreng tadi itu kita siapkan dulu dia bahan-bahan semua, bumbu, nasi, terus telurnya. Dia memiliki urutan yang jelas. Itu yang namanya algoritma. Setelah itu kasih panas minyak panas, minyak goreng. Setelah itu tumis dia punya telur, baru bumbunya, baru kasih masuk nasi. Setelah itu diaduk-aduk. Setelah diaduk-aduk diangkat. Ini namanya berhenti setelah masalah selesai. Sudah mengerti semua? Sudah paham? Yakin? Yakin, Bu. Oke. Dan kita akan menyimpulkan dulu. Jadi berpikir komputasional itu adalah apa ini? Alat bantu berpikir yang bisa digunakan siapa saja untuk menghadapi tantangan apapun. Nah, pilarnya tadi apa ini yang pertama? Dekomposisi. Yang kedua? Pilihan pola. Yang tiga? Abstraksi. Yang keempat? Algoritma. Oke, karena kalian semua sudah paham, sudah duduk dalam bentuk kelompok juga, Ibu akan memberikan tugas dalam bentuk kelompok, yaitu kalian dapat menyusun langkah-langkah bangun tepat waktu dengan menerapkan dari setiap kelompok itu 2 komponen. Oke, silakan balik kursi. Ya, kerja kelompok. Nah, kelompok pertama ini karena seringkali bangun terlambat, caranya supaya tidak bangun terlambat, kelompok 1 akan membuat komponen dekomposisi dan algoritma. Kelompok 2 nanti akan melakukan berpikir komputasional dengan komponen pengenalan pola dan algoritma. Nanti kelompok 3 akan menyusun
terlambat dengan komponen abstraksi dan algoritma. Oke, silakan dikerjakan. Ibu kasih waktu 20 menit. Ayo. Sebelum itu kasih nama kelompok dulu. Ini kelompok apa ini? Kelompok apa itu? Kelompok apa ini? Silakan kasih nama masing-masing. Setelah kasih nama kelompok, tulis nama teman di dalam kelompok. Setelah tulis nama di dalam kelompok masing-masing, baru kerjakan itu soal. Kalau kurang paham bisa tanya ke ibu. Ayo silakan diskusi sama-sama di dalam satu kelompok itu. Sudah semua? Sudah, Bu. Sudah? Sudah, Bu. Oke, kalau sudah, silakan tiap-tiap kelompok maju ke depan untuk menyampaikan hasil diskusinya.
Dimulai dari kelompok apa di sini tadi? Kelompok apa? Melati. Kelompok melati. Silakan maju. Yang lain perhatikan ya hasil diskusinya mereka. Maju semua. Yang lain perhatikan ya. Pada istirahat ya. Mengapa saya bangun ke sana? Komponen atraksi yang mempengaruhi bangun terlambat ternyata bukan seberapa banyak saya belajar malam, tetapi karena saya tidak tidur tepat waktu dan tidak disiplin dengan alam. Komponen algoritmanya menetapkan jam tidur maksimal pukul 2 malam, memasang alarm pukul 5.20, meletakkan alarm agak jauh dari tempat tidur agar harus bangun untuk mematikannya. Setelah bangun langsung ke kamar mandi untuk mencuci muka dan menyegarkan diri. Sudah? Oke, tepuk tangan untuk kelompok mawar. Lelaki. Oke, silakan duduk. Sekarang kelompok matahari.
benar semua. Di mana kalian tadi sudah mengerjakannya dengan baik, yaitu penerapan berpikir komputasional dengan pilar pengenalan pola dan algoritma. Ada yang mengerjakannya dengan komponen abstraksi dan algoritma, dan juga dekomposisi dan algoritma. Sekarang Ibu akan bertanya ulang, apa itu berpikir komputasional tadi? Angkat tangan, yang jawab silakan angkat tangan, yang lain dengar. Suatu metode atau cara berpikir yang memecahkan masalah rumit secara metodis, efisien, dan logis. Mirip dengan cara seorang ilmuwan komputer membuat program. Ya, jadi berpikir komputasional itu yaitu apa tadi? Suatu metode. Ya, suatu metode yang dilakukan dengan apa? Hah? Yang lain? Yang yaitu suatu metode atau cara berpikir yang memecahkan masalah yang rumit secara metodis, efisien, dan logis. Nah, tadi dalam berpikir komputasional ini tadi ada 4 pilar. Coba sebutkan 4 pilar tadi. Yang pertama apa? Dekomposisi. Nah, Selvi bilang yang pertama dekomposisi. Yang kedua? Pengenalan pola. Ya, yang kedua pengenalan pola. Yang ketiga? Abstraksi. Yang keempat? Algoritma. Ya, jadi 4 pilar dalam berpikir komputasional. Yang pertama dekomposisi, yang kedua pengenalan pola, yang ketiga abstraksi, yang keempat algoritma. Oke, sampai di sini saja pembelajaran coding dan kecerdasan artifisial dengan tema tadi itu berpikir komputasional. Kita akan berjumpa di minggu depan dan kita akan mengakhirinya dengan doa. Silakan satu orang maju untuk berdoa. Teman-teman, mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih karena Engkau sudah menjaga kami dari awal hingga perjalanan dengan baik. Ini doa dan permohonan kami, haleluya. Amin. Oke, terima kasih Alisa. Oke, selamat pagi dan terima kasih untuk semua.